crazy, but you like that. I bite back, dances on your nightstand. Halo teman-teman coba tanam. Semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Di sini kita sama-sama belajar. Kalau aku salah, tolong kasih tahu ya. Tapi kalau aku benar, kita coba tanam yuk. Nah, di sini aku baru dapet pasien. Dari teman aku, katanya dapat hadiah tanaman ini, tapi nggak tahu kenapa katanya dia layu terus. Makanya dia coba minta tolong ke aku. Kita coba-coba buat bikin segar dia lagi. Gimana caranya ya? Aku juga mau belajar buat. Nah, untuk pertamanya mungkin kita akan bongkar dulu ya. Bongkar dulu media tanamnya. Kita kan nggak tahu di dalamnya ini ada akarnya atau enggak, atau akarnya cuma sedikit, atau dia akarnya udah banyak, cuma salah penempatan posisi tanamannya aja. Kalau misalnya dia di tempat panas, bisa jadi kan dia layu. Tapi kalau misalnya akarnya baru sedikit, terus ini udah beberapa kali repotting, diganti media tanam, terus dia nggak cocok sama media tanamnya, bisa jadi juga. Sekarang kita lihat dulu dalamnya seperti apa. Udah kuduga ini tuh akarnya itu kayak yang udah busuk ya. Akarnya masih sedikit. Kalau misalnya masih sedikit gini sih biasanya kalau misalnya dia repottingnya kurang hati-hati, si akarnya itu putus. Ininya putus. Kalau misalnya si akarnya udah putus terus dia keganggu, terus kita paksain buat repotting, jadi akhirnya kayak gini, si akarnya itu busuk. Nah, makanya kalau misalnya mau repotting itu tuh harus hati-hati banget biar si akarnya itu nggak ada yang putus. Kalau kayak gini sih biasanya kalau aku belum berani ke media tanam dulu. Biasanya kalau aku di water propagasi dulu. Jadi dia masukin ke air dulu biar nanti dia tumbuh akar gitu kan. Kalau misalnya udah tumbuh akar agak banyak, keluar akar serabutnya, baru kita masukin ke. Oke, ini udah selesai aku pakainya ini 1 liter air. Pakai betulan sisa 2, habis deh. 1 liter ini air, aku pakainya 2 tablet vitamin. Ini gampang larut kok. Tinggal diginin aja, dicelupin. Tuh, kelihatan kan? Si vitaminnya itu udah larut sendiri. Kita tekan-tekan dikit, kita gosok-gosok dikit, airnya berubah jadi agak putih kan, itu vitaminnya udah larut. Satu lagi, ini untuk tanaman yang biasanya aku suka beli online ya. Jadi kalau biar tanamannya biar nggak stres, biasanya habis perjalanan dipaketin gitu kan dari jauh, 2 hari 3 hari di perjalanan, kasihan kan. Jadi tanaman juga bisa stres. Ini biar nggak stres, pakai vitamin B1. Harusnya sih ada khusus ya, vitamin B1 khusus buat tanaman, tapi ini alternatif lainnya. Ini aku pakai vitamin B1 IP ini gitu. Yang murah juga sih sebenarnya. Aku pilih itu karena murah gitu. Tapi sama juga kok, vitamin B1 juga.
Nah, ini tanaman yang tadi udah aku cuci dan akarnya, akar yang busuknya udah aku hilangin. Nah, kalau nggak dihilangin, percuma, dia kan busuk, dia nggak bisa tumbuh lagi, nggak bisa berkembang lagi, nggak bisa menyerap nutrisi kalau yang akar yang busuk. Jadi percuma aja. Nah, ini aku taruh di larutan B1 dulu. Sebaiknya sih dia direndam ke larutan yang untuk merangsang pertumbuhan akar. Ada juga yang buat merangsang pertumbuhan akar. Biasanya aku pakai ini root moss. Ini udah habis. Resepnya udah habis. Nah, ini pakai root moss. Root moss ini bisa buat merendam benih, bisa buat merangsang pertumbuhan akar juga kayak gini. Ini tuh harusnya sih dia pakai perangsang akar kayak gini, cuma kan kayaknya dia stres juga, jadi ditanggulanginya penanganan pertamanya itu biar nggak stres ya pakai ini tadi ya. Ini biasanya aku pakai buat batang-batang bahan stek ya. Kalau misalnya ada tanaman yang aku stek, aku rendam ini dulu sekitar, kalau aku ya sekitar 15 menit lah, sekitar 15 menit sampai 20 menit gitu direndam ini dulu. Nanti sebelum ditanam ke media tanam langsung atau diambil dari rendaman root moss ini pindah ke water propagation gitu aja kalau aku, karena ini kan biar nggak stres jadi dibiarin dulu di sini ya. Berapa lama ya sebaiknya ya teman-teman, ada yang berpengalaman juga nggak kalau kayak gini tanaman yang stres kayak gini biar rendam B1 itu tuh sebaiknya berapa lama? Kalau aku sih bebas aja ya. Kalau aku ngelihatnya ini udah seger, agak-agak segar, baru aku angkat, aku pindahin. Tapi kalau misalnya dia masih layu, aku diamin aja, aku tinggalin beres-beres kayak masak kayak atau apa gitu kan, aku tinggalin tiduran atau apa gitu. Jadi nggak tentu berapa lamanya. Kalau misalnya ada yang udah berpengalaman, udah tahu, tolong kasih tahu ya. Nah, ini akarnya udah aku aku pangkas habis dengan harapan nanti dia bakalan tumbuh akar baru lagi gitu. Ini ada sirih gading sih di belakangnya, sirih gading yang udah lama aku propagasi. Water propagasinya berhasil kayaknya tuh. Akarnya banyak. Harapannya monstera ini juga bakalan banyak akarnya kayak gini juga. Kalau udah kayak gini bentuknya, nanti dia siap dipindah ke media tanam yang baru. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya akarnya sudah banyak kayak gitu, si daunnya udah nggak ngegulung-gulung lagi, nanti pastinya bakalan sehat lagi, bakalan cantik lagi. Kita lihat beberapa hari ke depan, semoga bisa bertahan dan hidup lebih cantik lagi. Oke, segitu dulu video dari aku. Untuk jelasnya lagi, nanti beberapa hari kemudian aku bikin update yang baru tentang si monstera itu. Oke, dah.